Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian jamaah Masjid Al-Ihsan, semoga di antara kita yang paling semangat, paling yakin dan paling ikhlas dalam menjawab dan menyambut sebaik-baiknya doa, yaitu salam Allah Subhanahu wa taala, semoga semakin melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit, musibah dan fitnah. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarganya, orang tuanya, pasangan, anak keturunannya soleh-solehah, menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah, dan kelak ketika meninggal dunia diberikan anugerah husnul khatimah, masuk surga berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Amma ba'd. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak tadi ada kayaknya. Udah pulang duluan ya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, dan pagi hari ini kita akan sama-sama ngomongin tentang sesuatu yang paling fundamental, salah satu hal yang fundamental dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, yaitu tentang tempat pulang kita di akhirat, yaitu surga. Saya ingin mengajak kita menyelami tentang tempat kembali kita yang abadi, yaitu surga, yang sudah kita yakini secara akidah, sudah kita percayai sepenuh hati. Namun kadang-kadang kita belum sungguh-sungguh menjalani hidup dengan mengarah secara intensif, secara totalitas ke sana. Saya ingin klarifikasi terlebih dahulu, ketika ngomongin tentang surga yang belum diidam-idamkan, ini mirip dengan judul film dan judul novel. Apa judulnya? Surga yang tak dirindukan. Ya. Ini kalau film ini yang seneng ini kebanyakan bapak-bapak kayaknya. Ya Bu ya. Ini tidak sesempit itu. Ya, bahkan judul film itu atau judul novel itu, surga yang tak dirindukan itu, kadang-kadang mengarahnya kepada sesuatu yang kurang positif kalau tidak dilihat secara jernih dan jujur ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa surga yang tak dirindukan itu adalah hanya poligami. Banyak orang yang nggak mau merindukan poligami. Makanya saya klarifikasi, bukan itu ya. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih substansial. Baik, kita akan menyelami surga dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Kalau selama ini surga itu menjadi
bagian yang vital dalam akidah kita sebagai seorang mukmin dan menjadi orientasi hidup kita. Bahkan cita-cita yang tertingginya lebih dari itu adalah, atau satu bagian menjadi paket itu adalah bukan sekedar masuk surganya, tapi apa? Tujuan masuk surga itu, tujuan hidup yang paling tinggi adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang surga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Di surat apa ini? Di surat Qaf ya. Surat Qaf yang kata Rasulullah surat yang membuat Rasulullah itu beruban ya. Tapi surat ini setelah menggambarkan tentang sakratul maut, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian digambarkan juga tentang bagaimana orang-orang yang berbuat dosa itu dilemparkan ke dalam neraka. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Alqiya fi jahannam. Masuklah ke dalam neraka. Nah, di ujung halaman kedua surat Qaf itu Allah mengatakan tentang gambaran surga. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang penuh dengan keabadian. Dan puncak dari surga itu adalah lahum ma yasya'una fiha. Mereka mendapatkan semua yang diinginkan, waladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan yang sangat dahsyat. Kata para ulama tafsir, itu yang dimaksud adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul memastikan, mengenali, tahu, menghidupkan gambaran dan imajinasi tentang surga itu, dan kemudian menyadarinya sebagai sesuatu yang tertanam dalam jiwa kita sampai pada tingkat merindukannya, dan kemudian masuk ke dalam jiwa raga kita sampai kepada tindak tanduk kita menjalani hidup sampai puncaknya nanti kita pulang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan gambaran tentang surga itu dalam salah satu hadis yang terkenal. La ainun ro'at. Saking dahsyatnya, saking indahnya surga itu, tidak pernah ada mata yang pernah melihatnya. Sehebat-hebatnya kita mendatangi tempat-tempat wisata yang paling indah di dunia ini, itu betul-betul jauh, nggak ada apa-apanya. Wala udhunun sami'at. Bukan hanya indah pemandangannya, tapi indah suaranya. Banyak di dunia ini orang begitu mengidam-idamkan indahnya suara burung, betul Pak? Sampai ada komunitasnya Pak ya, Bu ya. Dan burung itu mahal-mahal Pak. Wah, ada sampai perlombaan apa? Festival burung. Wah, itu wah indah banget. Orang rela bayar mahal untuk bisa mendapatkan keindahan. Waduh, seneng banget. Orang juga rela bayar mahal untuk pergi ke tempat-tempat wisata. Wah, luar biasa. Termasuk wisata apa Pak? Kuliner. Ya. Ini kan Galaksi ini kan jadi wisata kuliner ya. Orang dari mana-mana banyak datang kafe-kafe, wisata kuliner, kelezatan makanannya, kelezatan pemandangannya. Orang sambil makan di tempat yang indah. Beda kalau cuma makanannya enak tapi tempatnya biasa.
Kita tuh punya dorongan seperti itu, menikmati kesenangan. Nah, jendela artinya kita harus bisa mampu melihat gitu ya. Yang tadinya gambaran imajinasi menjadi sesuatu yang nyata. Nah, kalau kita lihat dan tadaburi, selami gambaran surga di dalam Al-Quran yang kita ambil dari surah Ar-Rahman misalnya, wah itu luar biasa. Bahkan dahsyatnya ayat-ayat di dalam surat Ar-Rahman ini diiringi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan cuma kita dikasih gambaran ya tentang ini nikmat ini nikmat ini, kesuburan yang sempurna, nikmat yang luar biasa, makanannya, minumannya, bidadarinya, tapi selalu diseling-selingi. Kamu nyadar gak ini? Kamu melupakan ini gak? Ya. Nah, pertanyaan kita adalah sejauh mana itu menjadi ambisi kita, menjadi hasrat kita, menjadi idam-idaman kita yang tinggi. Bagaimana orang-orang yang berada di surga ini nanti menjadi orang-orang yang paling bahagia. Dia mendapatkan tempat yang dekat, yang terdepan, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu sangat tidak bijaksana kalau kita menguraikan secara menyeluruh, karena gambaran tentang surga yang digambarkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah ya, itu sangat panjang. Bagaimana ini dituangkan dalam kitab yang sangat terkenal, Hadil Arwah ila Bidalil Afrah, perjalanan ruh menuju negeri kegembiraan, Biladil Afrah, karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nanti silakan Bapak Ibu, ayah bunda, betul-betul kalau betul-betul mengidam-idamkan surga, beli kitabnya ya. Tapi sekarang juga sudah gampang, banyak juga PDF-nya, tinggal download ya. Kalau diperlukan nanti saya juga bisa share gambaran tentang surga yang dibuat dengan sangat detail, seakan-akan tuh kita betul-betul berada dalam surga itu sendiri. Karena apa? Karena Ibnu Qayyim menggambarkan berdasarkan ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah SAW yang dirangkum, dihimpun jadi satu ya. Dan nanti puncaknya adalah ketika kita diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncaknya, dan kita tidak bisa bayangkan ya. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan ya, dan ini dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitab itu, ketika penduduk surga itu sedang lezat-lezatnya menikmati makanannya, minumannya, pemandangannya, aromanya, indah suaranya. Jadi seluruh panca indera itu betul-betul dipuas-puaskan di surga tuh. Matanya, mulutnya, hidungnya, telinganya, termasuk apa? Bahkan kenikmatan biologisnya. Pak, itu total habis-habisan. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya itu, salah satunya dikutipkan riwayat bagaimana pekerjaan penduduk surga itu yang laki-laki. Pak, nih para laki-laki apa Pak pekerjaan di sana Pak? Ya, kalau sekarang ya kita udah banyak aktivitas ya di rumah ngaji, tapi nanti pekerjaan kita para laki-laki di surga adalah memecahkan keperawanan gadis-gadis surga, dan satu laki-laki surga itu akan mendapatkan 100 gadis surga. Kalau di dunia gempor Pak ya. Dan hebatnya gadis-gadis surga itu setelah pecah keperawanannya langsung perawan lagi. Ini sekedar mengutip sedikit betapa dahsyatnya kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah. Dengan seluruh aspek kelezatan tadi itu, penglihatannya, keindahan pemandangannya, telinganya, aromanya, minumannya, makanannya, bahkan juga ya, kepemilikannya.
Bagaimana di surga nanti itu rumah-rumah penduduk surga itu digambarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih itu terdiri dari ya, emas, permata. Ya. Jadi kalau orang baru punya 74 kg emas itu kecil, Pak. 74 kilo kan sekarang udah hebat. Waduh, berapa ratus miliar itu 74 kilo emas. Itu pun disimpan doang kan Pak ya. Disimpan aja, diumpetin di brankas, betul gak? Tapi nanti di surga kita kalau diizinkan masuk surga, itu emas itu tuh jadi hiasan. Semuanya dinding-dinding itu terbuat dari emas. Permata. Wah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Pelayan-pelayannya. Bahkan kalau di dunia orang mau menikmati makanan kesukaan mesti masak dulu, mesti belanja dulu. Ya. Tapi nanti di surga itu kenikmatannya itu datang dengan sangat mudah, dengan sangat cepat. Baru kepikir ting, langsung muncul datang. Dan dahsyatnya apalagi Bu? Pak, di sini kenikmatan senikmat-nikmatnya dunia ada efeknya, betul? Bapak-bapak ada yang berani makan duren yang udah punya kolesterol sama asam urat, 2 biji duren? Wah, nggak berani Pak. Itu saya pernah cerita dari orang yang punya sakit berat tuh, cuma sedikit doang, segigit doang tuh langsung, wah nggak bisa jalan, nggak bisa sholat dengan karena asam urat, karena kolesterol, ngeri Pak. Efeknya luar biasa. Nah di surga nanti kita menikmati segala kelezatan itu nggak ada efek sampingnya, hanya nikmatnya aja. Bahkan nggak ada kotoran nanti di surga itu, kita nggak buang kotoran, hanya nikmatnya. Waduh, yang kayak gini kita nggak idam-idaman kan tuh lucu gitu loh, aneh. Nah, tapi sebegitu dahsyatnya kelezatan dan keindahan surga itu, ternyata ada yang enggan untuk masuk surga. Kalau seandainya kita ditanya nih semua ya, berdasarkan tadi sudah kita jelaskan betapa dahsyatnya kenikmatan surga, kelezatan, kemuliaan surga yang begitu luar biasa. Ditanya, ada gak di antara kita yang gak mau masuk surga? Ada gak? Pasti jawabnya ya, gak ada. Semuanya pengen masuk surga gitu kan? Tapi, nah ini yang menjadi dasar kenapa saya ambil judul kajian kita ini. Karena memang ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan atau pengen kelihatan bagus, enggak, tapi memang ada landasan dalilnya, yaitu apa? Hadis berikut ini. Beliau mengatakan dalam hadis yang terus terang ini mengguncang kita, sangat mengguncang kita. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata beliau, setiap umatku akan masuk surga. Ya, bayangan kita ketika para sahabat mendengar kalimat ini, wah langsung bergembira, alhamdulillah. Tapi bayangan kita juga mungkin ya, ini kita tafakuri, mereka kaget ketika beliau melanjutkan kalimat kata-katanya, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang nggak mau lah. Para sahabat mungkin keheranan, kok bisa ada orang nggak mau masuk surga gitu, aneh. Ya. Dan kemudian mereka akhirnya bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, wa may ya'ba, siapa? Kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Kemudian beliau menjawab, man ato'ani, barang siapa yang mentaati aku dakhalal jannah, wa man asoni faqad aba, dan barang siapa yang memaksiat kepadaku, bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Nah, di sini nih yang membuat kita mungkin kebanyakan kaum muslimin lalai, yaitu apa? Kita merasa seakan-akan sudah memenuhi hadis ini, yaitu apa? Kita menjadi orang-orang yang taat. Ya satu sisi betul, alhamdulillah kita sudah rajin sholat seperti ini, rajin taklim kayak ini, udah dahsyat ini, insya Allah sudah terbentuk jalan kita menuju surga. Apalagi janjinya Rasulullah jelaskan, ya, man salaka thoriqon
Yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh perjalanan. Maksudnya perjalanan sini adalah track record, hobi, kegemaran untuk ikut majelis taklim, kajian. Ya. Sahalallahu thoriqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu insya Allah sudah. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak sadar, kita sudah merasa seakan-akan sudah terjamin surganya. Karena apa? Karena melakukan beberapa indikator. Padahal indikatornya banyak sekali yang belum kita penuhi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menjadi renungan kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita betul-betul berusaha menjadi orang-orang yang memastikan diri kita memenuhi indikator-indikator orang-orang yang akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Bukan cuma sekedar percaya. Levelnya itu enggak cuma sekedar yakin, percaya, tapi harus membuktikan keyakinan itu dalam bentuk hasrat. Harus menjadikan itu sebagai sebuah kerinduan yang kuat. Secara emosionalnya itu betul-betul nempel, hidup emosinya tuh. Dan akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah orientasi yang nyata. Pertanyaannya adalah, apakah surga itu sekarang masih baru berada pada level akidah kita, keyakinan kita, atau sudah merasuk ke dalam jiwa kita, menjadi hasrat kita, menjadi idam-idaman kita, dan akhirnya mempengaruhi apa? Tindak tanduk kita. Nah, jawaban untuk mengetahui surga yang belum sungguh-sungguh kita rindukan itu adalah apa? Ini yang mau kita kaji. Ya, ini hadis lengkapnya tadi tentang orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang belum merindukan masuk surga, dan salah satunya adalah ini, surga yang belum sungguh-sungguh kita idam-idamkan, kita rindu-rindukan adalah ini. Bayangin, ini ayat yang menggambarkan tentang orang yang bukan cuma masuk surga, tapi masuk surganya itu ya dijemput, disambut dengan penuh kegembiraan. Ada perasaan yang luar biasa yang seharusnya mengisi ruang-ruang jiwa kita ketika kita mendapatkan kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sebuah analogi aja ya, sebagai sebuah analogi. Saya baru kemarin hari Jumat ya. Hari Jumat dapat informasi dari Sekretariat Negara bahwa kami para komisioner itu diundang ke Istana Negara untuk mengikuti upacara bendera. Kami ada 7 komisioner, ya. Undangnya cuma 2. Siapa nih yang mau ketemu dengan Presiden Prabowo? Oh, itu tuh berdebat itu kami. Siapa nih yang mau ketemu? Utus siapa nih? Wah, itu. Kenapa? Karena ada perasaan, waduh, apa belum ketemu Presiden, ikut upacara di Istana Negara. Ya, karena dulu waktu pertama kali ketemunya di masa pemerintahan Jokowi, kami dilantik di Istana Negara, itu aja 1 kali ketemu dengan Presiden. Nah, sekarang akan ada kesempatan itu, mau ke Istana Negara aja tuh luar biasa, orang tuh bergembiranya. Bayangin kita masuk surga, orang beriman itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan disambut. Nah, orang yang masuk surga disambut dengan kalimat tahiyyatuhum yauma yalqaunahu, ya. Ucapan penghormatan, sambutan dari Allah kepada mereka orang-orang beriman itu adalah apa? Salam. Ya, disambut dengan salam, dan kemudian wa a'adda lahum ajron karima, dan bukan cuma datang disambut tapi dikasih hadiah. Ajron karimah yang sangat agung, penghargaan yang sangat tinggi. Ya.
Beda gak Pak? Kalau ada orang, ya ini analogi sederhana yang untuk membuat kita mudah mencerna aja ya, diundang ke istana sebagai undangan biasa, dengan diundang ke istana besok 17 Agustus sebagai penerima penghargaan, diberi gelar pahlawan kah atau apa, putra mahkota gitu kan, penghargaan kan banyak tuh presiden kan ya. Beda gak? Beda. Atau diundang ke istana cuma jadi peserta atau menjadi orang yang dilantik, beda kan ya. Saya pernah sampaikan juga di sini kalau nggak salah dulu, betapa kagetnya saya ketika masuk ke istana negara itu, karena kita belum dikasih tahu tuh, pas lagi gladi resik sebelum upacara pelantikan ya, saya diposisikan di depan dan kemudian salah satu teman komisioner bilang, Pak Deka hati-hati loh, kalau di depan nanti biasanya jadi ketua. Kaget saya, jangan lah, saya ngeri banget ini, belum pernah jadi pemimpin di lembaga negara. Tapi benar ternyata pas dibacakan SK presiden, saya ternyata jadi wakil ketua. Waduh, untungnya bukan ketua beneran, cuma jadi wakil. Maksud saya, posisi ketika di surga itu kita nggak cuma masuk, tapi mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Wa'adalahum ajrun karima. Nah, apa yang membuat kita bisa masuk surga seperti ini? Bahkan sebelum masuk surganya di sini dikatakan ya, huwallazi yusolli alaihi, mendapatkan salawat. Di dunianya sebelum masuk surganya itu apa? Dia mendapatkan salawat dari Allah. Jadi Allah itu bersalawat bukan cuma buat Rasulullah ya, tapi buat siapa? Buat orang seperti kita nih, orang biasa kayak kita nih yang banyak dosanya, Allah juga berselawat. Bukan hanya berselawat, bukan hanya Allah yang berselawat, tapi malaikat pun berselawat buat orang seperti kita. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, liyakhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih. Nah, pertanyaannya adalah dalam tanda kutip, surga apakah, amalan apakah yang mengantarkan ke surga ini? Kira-kira amalan apa, Pak Bu? Ini kalau yang hafal Qurannya udah tahu nih, ayat sebelumnya aja lihat. Amalannya apa, Pak Bu? Kira-kira apa amalannya yang membuat kita bisa mendapatkan kedahsyatan surga seperti ini? Hah? Iman, bagus. Apalagi Bu? Luar biasa, semangat sekali Ibu. Hah? Was, jangan ada yang bilang poligami ya. Apa yang bisa membuat kita masuk surga kayak gini? Jawabannya adalah ini. Surga itu adalah zikrullah. Amalan yang mengantarkan ke surga itu adalah zikrullah. Ini ayatnya. Tadi kan ayat ke-42 dan 43. Ayat 41-nya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kalian, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Amalannya ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang yang mengamalkan ayat ini? Sudah banyak berzikir, sudah belum? Ya, saya mohon maaf pernah sampaikan itu di sini, tapi terus terang jujur nih, refleksi ke diri saya sendiri. Kadang-kadang kalau cuma baru jadi ilmu, jadi wawasan itu biasa, tapi ini perlu betul-betul disibgohkan, ditanamkan, dihujamkan dengan sekuat-kuatnya sampai bisa kita amalkan. Pertanyaannya adalah, ya, mari kita jawab masing-masing dengan jujur ya. Siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian yang tadi ketika berangkat menuju masjid ini membaca zikir menuju masjid? Nggak usah dijawab langsung dan nggak usah angkat tangan ya. Biar ini menjadi refleksi kita masing-masing. Siapa di antara kita yang tadi berangkat dari rumah menuju masjid baca zikir menuju masjid? Sehari bapak-bapak khususnya ya 5 kali ke masjid sehari. Kalau setahun berarti 365 dikali 5 berarti berapa? Sekitar hampir berapa? 20.000 kali ya ke masjid ya. Sampai sekarang udah puluhan tahun ke masjid masih belum
ngapalin dan ngamalin doa menuju masjid, zikir menuju masjid. Nah, maksud saya sebetulnya ingin mengajak kita tuh naik level. Kita nggak merasa GR seakan-akan oh kita udah rajin taklim, tapi kita belum mentaati Rasulullah dalam artian yang totalitas gitu. Mana lagi yang belum kita taati, mana lagi yang belum kita jalankan, mana yang belum kita amalkan gitu loh. Jadi hidup kita sebagai seorang beriman tuh punya tantangan gitu loh. Nggak merasa cukup. Karena Allah mengecam orang-orang yang merasa cukup. Ar-ro'ahustaghna, merasa cukup dalam beragama, merasa udah soleh. Itu bahaya, nggak boleh. Orang-orang beriman itu sifat utamanya adalah apa? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang sudah menjalankan ketaatan, mempersembahkan amal dan ibadahnya kepada Allah, akan tetapi apa? Hati mereka ketakutan. Ketakutan apa? Amalannya tuh banyak yang kurang. Amalannya tuh boleh jadi nggak diterima sama Allah, cacat amalannya, rusak, ditolak oleh Allah. Boleh jadi nggak Pak, Bu? Amalan kita rusak? Sangat boleh jadi. Ya, ibu-ibu berangkat dari rumah sebelum azan menuju Masjid Al-Ihsan. Pas lewat depan rumah tetangganya, langsung ditegur pas tetangganya mau keluar juga, mau pergi. Bu, mau kemana Bu? Mau ke masjid. Alhamdulillah, Masya Allah, solehah banget ibu-ibu. Belum azan udah berangkat ke masjid. Setan ngebisikin ke hati ibu-ibu, emang situ nggak pernah nongol. Amalannya langsung rusak gak Bu? Ujub, ria, ya kan? Langsung. Nah orang-orang beriman itu ketakutan kalau amalannya itu nggak sempurna. Makanya kembali kepada bentuk amalan penghuni surga yaitu zikrullah ini, mari sama-sama kita evaluasi, kita refleksikan. Banyak sekali amalan-amalan yang belum kita lakukan dari zikrullah ini. Kalau masuk masjid mungkin sudah banyak yang ngamalin ya, udah terbiasa ya. Tapi jujur aja deh, ada gak di antara kita yang lupa tadi masuk masjid, baca zikir masuk masjid? Yang tadi kesininya naik kendaraan, kan ada yang pakai motor, mobil banyak kan? Siapa yang ketika naik kendaraannya itu baca zikir naik kendaraan? Coba inget-inget, oh iya belum ya, belum hafal. Kalaupun udah apal, belum tentu ngamalin. Kalau sudah ngamalin, belum tentu meresapi apa yang dibacanya itu. Atau mundur lagi ke belakang sedikit. Siapa di antara kita Bapak sekalian yang tadi ketika keluar rumah, baca zikir keluar rumah? Jawab dengan terima, oh iya, kok saya biasa-biasa ya, apalagi yang buru-buru. Sebelum keluar rumah, ya, kita siap-siap untuk pergi ke masjid ganti baju. Ya, bapak-bapak, tolong ibu-ibu jujur, siapa di antara kita yang sekarang baju yang kita pakai buat sholat dan ngaji ini taklim, siapa yang ketika dipakai ini baca zikir pakai baju? Coba introspeksi diri. Oh iya ya, ini sunnah. Artinya kalau kita belum punya semangat untuk mengamalkan sunnah, berarti kita belum menjalankan ketaatan sepenuhnya gitu loh maksud saya. Saya tidak masukkan ke dalam kategori bermaksiat, enggak. Kita tidak bermaksiat, cuma kita belum menyempurnakan ketaatan kita aja. Ibu-ibu tadi ada yang sempat itu enggak sebelum keluar rumah ganti baju sempat bercermin dulu enggak Bu? Biasa kan ngaca gitu kan, namanya mau keluar nggak enak kalau ketemu orang, kalau ada mencong-mencong jilbab gitu kan. Siapa yang baca zikir bercermin? Gimana Bu John? Allahumma apa Bu di sini? Ini sebenarnya bukan ibu-ibu aja sih yang sering bercermin ya, bapak-bapak juga sering bercermin kan? Apa Bu? Gimana doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Pendek Bu. Setiap hari kita bercermin berapa kali Bu? Mungkin lebih banyak daripada sholat 5 waktu Bu, bercermin tuh Bu. Ya. Jangankan bercermin di rumah, ada mobil aja kita sempat nengok. Nah, ya gimana nih? Ada mobil, kaca mobil. Itu amalan-amalan zikir yang hari-hari, yang disebut dalam fikih itu zikir muqayyad. Muqayyad itu artinya sesudah ditentukan bacaannya seperti apa, waktunya di mana, keadaannya seperti apa itu. Belum lagi zikir yang sifatnya mutlak.
Zikir mutlak itu adalah apa? Zikir yang tidak ditentukan waktunya. Yaitu apa? Sambil jalan zikir. Ya. Pernah gak ada bapak di sini? Bapak ada yang suka masih hobi goes gak? Coba ada gak bapak yang hobi goes di sini? Goes kan banyak tuh ya. Siapa di antara bapak yang hobi goes itu dia betul-betul mengamalkan perintah Allah ini? Banyak berzikir apa? Setiap goesannya diiringi dengan kalimat tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Berapa ribu kali itu Pak? Coba bayangin. Bayang nggak? Keren kan kalau begitu kan? Orang banyak mengupdate status ini sudah sekian kilo. Nggak penting. Tapi yang penting adalah seberapa jauh ya, goesannya itu diiringi dengan zikir. Ibu-ibu kebayang nggak Bu? Bagaimana ibu-ibu ketika masak di dapur itu diiringi dengan zikir? Setiap mengiris daun bawang atau kacang panjang, kres, diiringi dengan istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ketika masukin mendoan ke penggorengan, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, keren banget Bu kalau gitu. Zikir mutlak semua keadaan, sambil jalan, sambil, bahkan ibu-ibu mungkin bapak-bapak ada yang punya rumahnya tingkat 2, ada tangganya ya. Ya. Siapa yang sudah betul-betul membiasakan mengamalkan sunnah ketika naik tangga itu baca zikir? Zikirnya apa kalau naik tangga? Apa? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada berapa anak tangga Bu di rumah kita Bu? Ketika turun, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau kita mau tengok dengan ayat ini, ternyata kita masih menjadi orang yang tapi seakan-akan kita udah menjadi orang yang cukup gitu. Nah makanya saya mohon maaf kalau akhirnya bapak-bapak ibu-ibu ada yang ingat kalau ini pernah saya sampaikan, saya singgung sebutnya di sini, baik di dalam kajian langsung maupun dalam Ramadan kalau nggak salah ya. Tapi kan ini kan lebih gamblang. Bahkan saya pernah merekomendasikan, mendorong ayah bunda bapak ibu untuk memastikan handphonenya ini supaya berkah harus terinstall apa? Kitab. Salah satunya kitab apa? Ini nih kitabnya nih. Namanya Hisnul Muslim. Kitab kumpulan doa-doa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Seluruh doa, ribuan doa. Nah, jadi terus terang banyak di antara kita yang kalau enggak diingetin, oh iya ternyata masih belum sempurna ketaatan saya, masih banyak yang kurang. Apalagi kalau kita mau lihat zikir-zikir, bacaan-bacaan yang mukoyatnya itu adalah muakadah, utama, yaitu apa? Zikir sesudah sholat. Zikir pagi, zikir sore. Kayak sekarang nih, ya. Kita karena ngaji begini kan, walaupun ngaji juga adalah bagian dari zikir, tapi sebagai sebuah amalan zikir pagi, kita belum zikir pagi nih. Ini jangan sampai lupa nih. Saya juga mengingatkan diri sendiri ya, setelah kajian ini, zikir paginya diganti. Harus dibaca, dalam artian harus di sini bukan konteksnya fikih ya, tapi mengharuskan diri, mendorong diri, menyemangati diri, memotivasi diri untuk mengamalkan amal ini. Jangan sampai ketinggalan zikir pagi, zikir sore. Kalau saya sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membiasakan zikir paginya itu adalah sengaja sekaligus membiasakan diri untuk olahraga. Jadi saya jalan, biasanya saya sholat ke tempatnya. Yang belum saya datangin ke sini kalau subuh nih. Jalan kaki yang sudah saya datangin ke Darussalam, ke Jantul Firdaus, ke yang arah kelurahan itu, ke kecamatan. Jadi sengaja jalan kaki, pulangnya zikir pagi, nggak sengaja, nggak terasa. Ya, sekitar 1 kilo, 2 kilo, zikir pagi selesai, 20 menit, 15 menit sampai 20 menit, selesai zikir pagi. Ya. Kenapa? Karena ini indikatornya. Kalau kita mau masuk surga tadi itu, ya, yang disebutkan dalam ayat ini, begitu indahnya, ternyata amalannya adalah zikir. Nah, perintah berzikir ini, kata para ulama, ya, adalah perintah atau amalan yang ada dalam Islam yang langka, dalam artian
diiringi oleh keterangan khusus yaitu katsiro. Hampir tidak kita temukan amalan-amalan ketaatan di dalam Islam yang lain yang diiringi oleh keterangan katsiro. Salat, pernah gak kita lihat? Ada ayat atau hadis yang bunyinya sholatlah sebanyak-banyaknya, ada gak? Pernah dengar gak? Enggak kan? Bahkan dia awalnya kan sholat itu 50 rakaat kan? Ya 50 waktu kan? Dikurangin kan? Jadi 5 waktu. Apalagi zakat, ada gak? Zakat sebanyak-banyaknya? Enggak, cuma 2,5% kan? Apalagi haji. Haji apalagi, nggak mungkin kalau diperintahkan sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya nggak mungkin. Ya. Apalagi, mungkin ada yang bilang tempo hari ya di masjid, Pak ada Pak, yang keterangannya di jumlahnya lebih dari Pak, ada khusus itu Pak, menikah itu 1 kali, masna, watulasa, waruba, wah, bisa aja tuh bapak-bapak tuh menjeletuknya gitu ya. Ada keterangan khusus menikah itu lebih dari 1 kali. Konteksnya adalah bukan itu, ini sebanyak-banyaknya. Kata para ulama, kenapa? Hikmahnya ya, bukan kenapa. Hikmahnya kenapa sampai seperti ini? Karena zikir ini adalah amalan yang paling ringan. Ringan banget, gampang banget. Ini sambil duduk ngaji gini kita bisa sambil zikir kan? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Mulutnya sambil bergerak. Yang kedua, karena apa? Karena ini amalannya sangat dahsyat. Ganjarannya sangat dahsyat. Ya, kita akan lihat ganjarannya seperti apa. Tapi sebelum lihat ganjarannya, betapa dahsyatnya zikrullah ini, kita lihat dulu kedudukannya. Bagaimana ternyata zikrullah ini merupakan inti dari pembuktian iman dan keislaman kita. Jadi kita nggak bisa menjadi mengklaim diri kita sebagai seorang mukmin dan muslim yang sejati kalau belum memastikan kita menjadi ahli zikir. Sebagaimana firman Allah dalam ayat ini di surah Al-Anfal, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah, ya, perhatikan kata-katanya, hanyalah. Artinya kalau tidak ada indikator ini belum menjadi mukmin yang sejati. Apa? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sampai kepada level di mana yang nyebut nama Allah itu bukan dirinya sendiri, orang lain yang berzikir, yang zikir orang lain, itu pun hatinya bergetar. Saking dia tuh dahsyatnya menjadi ahli zikir. Nah, kata para ulama ini ada mafhum mukhalafah. Ya. Artinya dia sendiri kalau lagi berzikir lebih bergetar lagi gitu loh. Ini orang lain yang nyebut nama Allah aja bergetar. Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang dia berzikir dan kita dengar setiap hari, tapi kita nggak ikut bergetar? Jangankan ikut bergetar, menjalankan sunnah untuk mengikuti zikirnya pun tidak. Siapa? Orang yang berzikir setiap hari dan kita dengar, bahkan semua banyak kaum muslimin yang mendengar zikirnya itu. Siapa? Yaitu muazin. Muazin 5 kali sehari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi dari ihsan, zikir apa azannya enak sekali kan? Siapa di antara kita yang tadi nih azan yang dikumandangkan tadi tuh diiringi dengan zikir, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kita banyak yang belum terbiasa, Bu. Lihat aja tuh, dari sisi itu aja kita masih banyak yang kurang, belum membiasakan membaca zikir, mengikuti. Karena apa perintahnya Rasulullah begitu? Ya. Ketika muazin berkumandang, mengumandangkan azan, maka jawablah. Kita belum jalankan itu kan, belum jadi kebiasaan kan. Banyak yang cuek. Bahkan sambil asik, main gadget atau nonton atau ngobrol, cuekin tuh azan tuh. Banyak. Itu aja sudah jadi indikator kita belum mengamalkan itu. Nah, begitu juga iqomat gitu ya, azan. Nah, yang menarik, spektrum iman dan Islam itu ternyata luas. Ya, di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab juga disebutkan tentang al-muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang berislam, wal muslimat, wal mu'minin, wal mu'min, dan seterusnya. Ya, ternyata ciri-ciri keimanan dan keislaman itu adalah apa? Wadzakirinallaha katsira, dan orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di banyak tempat ayat-ayat zikron kasiro ini bukan cuma di surat yang tadi itu Al-Ahzab 41, tapi di sini nih
ayat 35 juga zikrun kasiro. Bahkan bapak-bapak nih yang setiap sholat Jumat kan kadang-kadang khotib suka membacakan itu kan. Fa idza qudiyatis shalah fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Katsira. Jadi zikir ini banyak-banyak. Nah, kita belum menjadi orang yang mengamalkan perintah ini. Zikir sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya belum. Tapi pengen masuk surga. Mohon maaf, ini jadi forum untuk kita introspeksi diri ya, termasuk saya ya. Banyak yang kurang. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah spektrumnya. Bahkan ada ayat yang secara khusus mirip dengan surat Al-Anfal yang menjadikan indikator kesempurnaan kita sebagai seorang muslim adalah ini. Zikirullah. Nah, memang lengkapnya ada 4 ya. Kalau saya menyebutnya sebagai satu asas dan 3 pilar hidup berkah. Ya, ini cepat aja karena sudah masuk waktu syuruk. Ya. Ini cepat aja, ini tidak kita kaji. Jadi ini saya cuma menyusunnya aja berdasarkan ayat tadi di surat Al-Hajj ayat 35. Zikrullah ini adalah ruhnya. Semua yang menjadi pilarnya ya sabar, ya sholat, ya sedekah, ini juga adalah zikir pada hakikatnya. Tapi zikir dalam artian yang mendasar, yaitu kebiasaan kita untuk menyebut dan mengingat nama Allah, itu menjadi intinya. Itulah sebabnya kenapa saya menyebutnya dengan menghubungkan dengan hadis Rasulullah SAW tadi, surga yang belum sepenuhnya kita idam-idamkan. Kenapa belum idam-idamkan? Kita belum punya effort untuk mengamalkannya. Kenapa belum ngamalin? Karena belum ngapalin. Karena belum diapalin ya jadi nggak diamalin kan? Kayaknya makanya kita pelan-pelan mulainya nanti. Nah, jadi kalau berdasarkan ayat tadi, orang yang hidupnya berkah ya adalah orang yang zikirnya intensif, ya, tapi menggetarkan zikirnya itu, menggetarkan jiwa, mempengaruhi jiwanya. Ya, kemudian sabarnya substantif, ini materi tersendiri nih, sabar. Dan mengkarakter, sholatnya efektif dan khusyuk, sedekahnya progresif dan ikhlas. Ya. Dan dengan keberkahan itulah dia akan menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan dan kemuliaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang keyakinannya bulat. Kenapa? Karena zikirnya tuh dahsyat, menggetarkan, kontrol dirinya kuat. Ya, ini filosofi dari sabar. Yang ketiga adalah ketaatannya hebat, filosofi dari sholat, dan hidupnya penuh dengan maslahat. Ini proyek hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita wafat, mari kita canangkan, kita ingin menjadi apa? Ahli zikir. Seperti apa ahli zikir itu? Nah, ini misi besar kita. Diksi yang digunakan oleh Al-Quran, zikron kasiro, dan yang kedua apa? Wajilat kulubuhum. Ini satu rangkaian. Seperti ini. Ya, proyek kita menjadi ahli zikir yang pertama adalah bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul punya dorongan untuk memprioritaskan, mengedepankan, mementingkan. Pokoknya saya harus zikir deh. Ngapain pun saya harus zikir. Sambil ngapain saya berusaha untuk zikir. Ya. Banyak memberikan perhatian dan bisa memberikan effort, pengorbanan. Enggak apa-apa, Bapak sekalian, enggak usah membayangkan berat, ya. Jadi saya ketika menghafalkan doa menuju masjid dulu, ya. Doa menuju ke masjid ini kan cukup panjang ya, cukup panjang. Tuh, ya, panjang kan? 2 halaman. Gimana doa zikir menuju masjid? Bapak Ibu, gimana Pak? Hah? Ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nur. Itu enggak diapalin satu-satu gitu, Bu. Sambil jalan aja. Sehari 5 kali ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi sam'i nuron wa fi. Lama-lama hafal sendiri. Jadi tinggal strateginya, caranya. Kalau dalam istilah psikologis itu ya apa? Stacking. Jadi dibarengin gitu, sambil jalan sambil zikir. Jadi nggak mesti langsung harus ngapalin secara khusus. Sambil mau nyetir, sebelum nyetir 1 menit baca, ditempel, di print, taruh di setir atau taruh di kaca. Doa naik kendaraan.
Zikir yang lain. Kita belum melakukan itu. Nah, kalau kita belum melakukan itu berarti kita belum memprioritaskan zikir. Belum menjadikan ini sebagai idam-idaman kita. Dan berarti kita, naudzubillah, kalau sampai ya, menjadi orang yang dianggap belum punya idam-idaman yang kuat untuk masuk surga. Kan dalam urusan dunia aja kita begitu kan Pak ya. Sesuatu yang betul-betul menjadi idam-idaman kita, hasrat kita akan dilihat dari apa? Dilihat dari effortnya, dari kesungguhan, dari perjuangannya. Ya ini sekedar pembelajaran ya. Saya punya anak. Ya. Anak saya itu pengen bercita-cita masuk kuliah perguruan tinggi negeri. Wah itu belajarnya tuh, waduh sampai begadang-begadang Pak. Gimana supaya bisa lolos? Nah kita pun begitu, kalau surga itu menjadi idam-idaman kita, maka kita akan menempuh dan melakukan semua hal yang mengantarkan ke sana. Effortnya itu harus kelihatan. Sesederhana itu. Betul, surga itu diraih dengan jihad, dengan haji, dengan apa lagi? Dengan sedekah. Ya. Tapi yang paling ringan aja, masa kita nggak kerjain gitu loh. Yang kedua, ini ahli zikir. Yang kedua adalah kuantitas. Pertama prioritas, kedua kuantitas. Memperbanyak hafalannya. Makin banyak mengetahui zikir apa lagi ya, zikir apa lagi ya, zikir apa lagi. Tapi nanti saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian berhati-hati. Karena apa? Karena nanti kalau kita udah install kitab ini, Hisnul Muslim namanya ya. Ini ketika ngelihat kita daftarnya aja sendiri sampai 132. Setiap 132 ini ada puluhan zikir. Wah, banyak banget ya. Langsung stres dulu gitu. Jangan ketakutan loh. Pokoknya pelan-pelan aja. Satu-satu biasain. Zikir yang muqayyad yang memang sudah ditentukan ini maupun zikir yang belum ditentukan. Udah biasain dulu. Sambil ngapain pun zikir. Ibu suka nyapu halaman kan Bu? Srek, kosrek gitu aja. Dirinya subhanallah, 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 subhanallah gitu. Sambil nyuci piring ibu-ibu, satu piring subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. Luar biasa. Harus kita perbanyak baik yang zikir muqayyad maupun zikir mutlak. Yang ketiga, ya, harus dijadikan kebiasaan. Intens. Jadi prioritas, kemudian kuantitas, dan yang ketiga intensitas. Kita betul-betul ngejalanin banget. Ya. Baik, kita percepat sedikit lagi. Yang keempat, nggak cukup intensitas. Kenapa? Kalau bicara soal intensitas, banyak nggak Bu? Orang-orang yang zikirnya sangat intens, bahkan sampai ribuan. Pernah dengar nggak Pak Bu? Ada orang majelis zikir ya, torikot yang zikir, betul nggak? Banyak nggak? Sampai ribuan tuh. Tapi itu cuma ritual. Kenapa? Karena nggak sampai kepada kualitas. Yaitu apa? Zikirnya betul-betul ikhlas dan paham. Esensi dari zikir itu paham, tahu artinya. Tahu artinya, tahu maknanya. Dan yang kelima puncaknya adalah efektivitas. Ngepek gak zikirnya itu? Udah banyak zikir tapi masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa. Zikir itu harus membuat orang tuh menjadi semakin dekat dengan Allah, semakin sadar merasa diawasi oleh Allah, sehingga apa? Efeknya dia takut untuk berbuat kezoliman. Ini kan enggak Pak, Bu. Itu yang korupsi itu orang Islam bukan Pak? Orang Islam ya? Muslim itu. Mereka zikir gak? Nggak tahu ya, betul, nggak tahu ya, jangan-jangan sholat apa kita nggak tahu. Cuma bayangin kalau secara umum gitu kita asumsikan mereka tuh sholat zikir tapi nggak ngepek, zikir tapi tetap korupsi. Ada orang zikir tapi tetap pornografi, zikir tapi judi online, zikir tapi selingkuh, nggak ngepek. Termasuk yang tadi tuh yang zikir sampai ribuan kali Bu, sholawatnya sampai ribuan kali. Ya, mereka melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan zikir. Bahkan zikir yang mereka baca adalah sholawat, tapi yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Nabi. Para pecinta-pecinta sholawat itu yang secara ritual mereka ngeblokir jalan. Sedang diselenggarakan ini sebentar lagi bulan Maulid ya, kita akan temukan tuh orang ngeblokir jalan, bikin pengajian sholawat. Enggak. Ini jangan sampai salah sangka. Bukan berarti ngebenci atau ngelarang, enggak. Cuma nggak sesuai. Saya soalnya pernah ngalamin sendiri langsung Pak Bu.
Stres saya, lagi buru-buru mau jalan, berangkat, waduh telat ini kan, mau pengajian kan. Tiba-tiba, wah lagi ada apa? Itu lagi ada maulid Nabi pengajian di jalanan. Diarahin ke jalan yang sempit. Sempit cuma satu mobil, itu musuh amprokan lagi dengan mobil. Aduh, ya Allah. Belum saya bayangkan banyak orang-orang yang ngedumel marah-marah, yang mau kebelet, mau buang air, mau beli obat, mau berobat. Itu gara-gara ribuan orang yang zikir salawat itu tuh zolim mereka itu. Ngeblokir jalan. Astagfirullahaladzim. Nggak ngepek. Zikir itu harus ngepek. Kepribadiannya menjadi berakhlak mulia, jadi sopan, santun, jadi lembut bicaranya sama orang tua, sama istri. Kalau suami zikir, kalau seorang istri yang ahli zikir, dia santun sama suaminya, ya dia baik sama tetangganya. Ngefek. Inilah kontinum sebagai seorang ahli zikir. Itulah sebabnya kenapa ini yang membuat kita malu nih, hadis Rasulullah SAW ini. Beliau adalah seorang yang berzikir terus, nggak pernah raisa atau menyaksikan ada waktu kosong. Rasulullah selalu berzikir di sepanjang hidupnya, ngapain pun zikir. Kenapa? Karena memang ciri-ciri orang beriman adalah apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang banyak berzikir. Selalu baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kan ini kan sebetulnya kan representasi dari seluruh aktivitas manusia kan. Kalau nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, berbaring. Itu aktivitas manusia tuh itu aja 3. Ngapain pun itu. Ya nyari nafkah, ya dagang, ya ngapain. Tapi bagaimana kita selalu ingat Allah. Ya. Nah, zikir itu sendiri adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena sudah dijamin akan mendatangkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Kemudian Allah juga memerintahkan ya berzikir ini. Kenapa? Karena gimana nggak dahsyat? Azkurkum, diingat sama Allah. Bapak-bapak kalau seandainya diingat oleh orang yang kita hormati, misalnya tiba-tiba ditelepon sama siapa? Ustadz yang kita kagumi, Ustadz Adi Hidayat lah misalnya. Telepon kita, wah Ustadz Adi Hidayat nih, tumben-tumben yang telepon nih, ingat sama kita. Senang nggak kita? Waduh senang, Ustadz Adi Hidayat telepon. Ya. Ini yang ingat sama kita Allah, gimana nggak dasar? Makanya Allah mengatakan, wala dzikrullahi akbar. Akbar ini. Gimana kita nggak mau prioritas? Allah sendiri bilang akbar, besar, penting, dahsyat. Apalagi zikir ini juga sudah dijamin, kalau betul-betul zikirnya 5 poin tadi ya, akan bisa mendatangkan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini yang kita cari-cari kan, kedamaian dan ketenteraman jiwa. Dan secara ukhrawi, zikir ini kenapa sampai dijamin masuk surga? Karena ini kedudukannya nih. Ini dalam hadis sahih ya, riwayat Tirmizi dari Abu Darda, beliau mengatakan tentang motivasi untuk berzikir. Ini kita kalau udah tahu hadis ini nggak semangat juga menjalankan proyek menjadi ahli zikir di sisa usia kita, aduh rugi banget. Ya. Kenapa? Saking dahsyatnya zikir ini, pahalanya lebih tinggi dari amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini, termasuk apa? Dari berjihad di jalan Allah. Syahid. Pahala berzikir lebih banyak, lebih besar daripada pahala bersedekah dengan emas dan perak. Ibu-ibu ada yang pernah, Bu? Ketika lagi ngaji begini ada kotak infak lewat, bersedekah dengan memasukkan logam mulia. Plung gitu. Pernah nggak, Bu? Ada? Kayaknya kalaupun ada mungkin jarang ya. Tapi kita bisa dapat pahala yang lebih dahsyat dari bersedekah dengan berinfak dengan emas merah. Dengan apa? Menjadi ahli zikir. Tapi jangan sampai jadi alasan karena udah jadi ahli zikir, banyak zikir, jadi nggak banyak bersedekah gitu ya. Nah, sampai diperumpamakan orang yang menjadi ahli zikir itu adalah seperti orang yang hidup, dan yang tidak berzikir atau kurang berzikir adalah orang yang mati. Ya. Nah, Bapak sekalian Allah muliakan, sampai orang udah masuk surga, Pak. Kira-kira orang udah masuk surga senang nggak, Pak, Bu? Senang nggak? Tapi tidak. Lihat bagaimana Rasulullah menjelaskan, laisa yatahassaru ahlul jannah. Jadi orang udah masuk surga tuh nyesel. Tidak ada penyesalan seorang ahli surga ketika udah masuk surga, kecuali ketika dia mengingat ada saat-saatnya di dunia itu
Waktu yang kosong nggak dipakai buat zikir, dipakai buat main game, dipakai buat nonton, dipakai buat menghatamkan apa Bu? Drakor, dracin. Waktunya kebuang-buang. Kenapa? Karena di surga itu kan ada level-levelnya kan. Dia nyesel ya, kalau seandainya dulu saya banyak berzikir di dunia, saya nanti level surganya mungkin lebih tinggi gitu kan. Ayah bunda bapak sekalian, yuk kita jadikan ini sebagai proyek hidup kita. Kita canangkan, kita pancangkan, kita tekadkan bagaimana kita menjadi ahli zikir sebelum kita wafat. Ya, dengan yang namanya proyek itu berarti harus ada perhatian khusus, ada anggaran khusus, ada waktu khusus kan. Kalau perlu beli kitabnya sehari-hari, apalagi yang sudah nggak punya kesibukan, udah pensiun, udah nggak banyak kerjaan, udah jadikan ini sebagai ahli zikir. Ya. Nah, tapi tentu untuk bisa seperti itu kita harus banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Dan inilah sebelum masuk surga pun orang yang menjadi ahli zikir itu ini mendapatkan naungan di hari akhirat. Siapa di antara orang yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti? Orang yang banyak berzikir. Belum masuk surga aja sudah mendapatkan kenikmatan, gitu loh. Apalagi pas sudah masuk surganya. Nah, ya bunda sekalian yang Allah muliakan, ya. Apa akibat dari lalai berzikir? Yaitu bersambung karena udah siang ya. Ini ngeri banget nih Bu kalau kita lihat betapa dahsyatnya, betapa ngeri. Ya biar imbang kan, kita tahu benefitnya, nilai positifnya, tapi kita juga harus tahu rugianya apa kalau sampai nggak berzikir. Ini kalau kita baca panjang banget ya penjelasannya, nanti nggak cukup waktu kita harus mengamalkan zikir. Jangan lupa yang disebut dengan zikir itu bukan hanya dalam artian yang mendasar ya, bacaan, wirid, tapi termasuk sholat itu juga adalah zikir. Quran juga itu adalah zikir. Orang yang banyak Quran, orang banyak baca, tapi jangan sampai lupa. Kadang-kadang zikir itu hanya difokuskan kepada Quran. Zikir sholat pun kita masih banyak yang belum paham artinya kan. Nah inilah yang saya sebut harus menjadi proyek hidup kita sebelum kita wafat. Demikian ayah bunda dan bapak ibu sekalian yang Allah muliakan yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau sharing? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti kita mau langsung praktekin ya, zikir mengingat Allah dalam bacaan-bacaan sholat kita resapi dengan khusyuk. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan dengan sholat sunnah syuruk dan duha.